Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Jamaah sholat maghrib Masjid Baitul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur atas limpahan karunia, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat ya. Sehingga kita bisa kembali berada di majelis ini ya, setelah kita menunaikan sholat maghrib dengan berjamaah, disambung dengan sholat sunnah dan terus ya tetap duduk di masjid ini ya, kita saling wasiat mewasiati di dalam kebaikan dan juga kesabaran ya. Kita senantiasa berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menerima amal ibadah kita, menjadikannya pemberat timbangan kebaikan kita kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa terhaturkan, tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga, sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ya, izinkan saya kembali menggantikan ya, beliau Ustadz Arif Hidayatullah yang belum sampai ya, belum pulang ya dari umroh ya. Semoga kita bisa sama-sama di sini saling ya, saya juga belajar juga dari jemaah sekalian di sini ya. Yang mana insyaallah pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas adalah atau judul dari muhadharah ya, pada kesempatan kali ini adalah hindarilah perkara yang melalaikan ya. Hindarilah perkara yang melalaikan. Mungkin ada yang bertanya ya, melalaikan dari apa kan gitu. Hindarilah perkara yang melalaikan dari apa kan gitu ya. Maksudnya melalaikan di sini adalah lalai dari tujuan diciptakannya dari kita sebagai manusia ya. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ada tujuannya, maksudnya ya. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia ya? Tidak lain adalah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Beribadah ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan juga
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita sebagaimana diciptakan. Ini sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Mungkin ini sudah sangat familiar ayat ini, ya, ayat yang menunjukkan ya, tujuan diciptakannya manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku menciptakan jin nggih, wal ins, dan manusia, kita semuanya, ya. Saya, Bapak-bapak, Ibu sekalian, ya, ini kan termasuk golongan manusia. Illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada juga para ahli tafsir yang memaknai makna illa liya'budun dengan makna illa liwahidun, ya. Makna illa liya'budun, beribadah menyembah kepada Allah, maksudnya juga adalah illa liwahidun, yaitu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan diciptakannya kita sebagai manusia. Dan ini juga yang menjadi dakwahnya para nabi dan rasul, ya. Dari semenjak zamannya Nabi Adam alaihissalam, ya, Abul Bashar, ya. Adam itu kan bapaknya manusia sekaligus sebagai nabi, ya. Dari zamannya Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, yaitu nabi kita sekaligus rasul, ya, baginda kita Nabi Muhammad SAW, itu adalah dakwahnya sama, dakwahnya satu, ya, yaitu mengajak umatnya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di ayat yang lain disebutkan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, ya. Sungguh kami telah utus, ya, pada setiap umat itu apa? Rasul, ya. Jadi setiap umat, ya, dari manusia itu tidak, ya, kosong atau tidak terlewat kecuali di sana Allah mengutusnya rasul, utusan yang itu menjelaskan, ya, mendakwahkan manusia, ya, an ya'budullah, supaya umatnya itu apa? Menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut, ya. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan tadi menjauhi yang namanya taghut. Kalau togut itu apa makna togut? Nah, togut secara umum itu adalah maknanya adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, itu disebut togut, ya. Makanya kalau ada orang yang kemudian menyembah syaitan, ya, itu syaitan itu adalah togut, ya. Atau orang menyembah, ya, selain Allah berupa ada yang menyembah matahari, ada sekelompok manusia yang mungkin menyembah malaikat, gitu. Ada, ya, sekelompok manusia yang menyembah malaikat, menyembah gunung, ya. Ini disebutnya atau termasuk togut, ya. Atau juga makna togut itu adalah segala sesuatu yang diikuti, ya, segala sesuatu yang diikuti, yang ditaati, yang itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, ya.
Makanya ada juga yang memaknai makna taghut itu adalah termasuk di dalamnya adalah dukun gitu. Dukun atau biasa disebut dengan paranormal atau orang pintar. Kenapa kira-kira Bapak Ibu kok disebut sebagai orang pintar nih nggih? Ada yang mengatakan kenapa dukun disebut sebagai orang pintar? Karena orang yang datang kepada dukun itu orang bodoh. Maka dukunnya disebut orang pintar. Padahal ya kenapa orang meminta kekayaan malahan datangnya ke dukun? Padahal dukunnya ya nggak kaya juga kan gitu. Itu kan sudah tidak bisa diterima dengan akal gitu ya. Nah itu termasuk sesuatu yang diikuti, yang ditaati selain Allah, yang itu melanggar ya syariat Allah ya, seperti dukun ya, atau termasuk adalah pemimpin yang mengajak kepada kemungkaran ya, itu juga termasuk ya, dimaknai juga dengan toh. Jadi dakwahnya para nabi ya, semua para nabi dan rasul ya, itu adalah mengajak untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan tadi wajtanibut taghut, menjauhi yang namanya toh. Nah, cuman kemudian banyak di antara manusia yang kemudian lalai sibuk ya dari tujuan diciptakannya sebagai manusia ya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa perkara yang kemudian bisa melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah? Napa kinten-kinten Bapak-bapak, Ibu-ibu? Perkara-perkara yang bisa melalaikan manusia dari tujuan diciptakan dirinya sebagai manusia. Kira-kira napa? Banyak apa sedikit yang melalaikan manusia? Banyak nggih? Seperti apa contohnya? Napa? Harta nggih. Harta, almal. Terus jabatan ya. Atau juga napa? Anak itu juga bisa melalaikan seseorang dari kemudian beribadah kepada Allah ya. Saking sayangnya cintanya kepada anak, seorang orang tua berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Atau yang lainnya apa? Anak, pasangan ya, suami atau istri ya. Itu juga bisa melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadikan orang berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebetulnya banyak sekali ya perkara-perkara yang itu bisa melalaikan kita dari tujuan kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah. Bahkan di dalam hadis disebutkan ya, apa yang ada di dunia ini itu adalah sesuatu yang mal'unah. Apa itu mal'unah? Sesuatu yang terlaknat ya. Apa yang ada di dalam dunia ini itu kebanyakan adalah mal'unah. Maksudnya mal'unah apa? Bisa menyebabkan manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari menjadikan orang itu lalai ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini saya bacakan hadisnya ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, ad-dunya mal'unah. Ad-dunya mal'unah. Dunia itu semuanya terlaknat. Mal'unun ma fiha. Terlaknat
terlaknat apa yang ada di dalamnya. Ini ingin menggambarkan bagaimana perkara-perkara dunia itu banyak yang melalaikan manusia. Cuma nanti juga tidak semuanya kemudian apa yang ada di dunia itu sesuatu yang buruk, yang jelek gitu ya. Di sini disebutkan ada pengecualian ya. Ada perkara-perkara dunia yang itu sesuatu yang baik ya. Tadi kan secara umum ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha. Apa yang ada di dalamnya itu terlaknat. Tapi ada pengecualian di sini. Illa dzikrullah wa ma walahu. Kecuali yaitu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walahu, dan perkara-perkara yang itu bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah perkara yang tidak terlaknat. Ya, di antaranya adalah kita duduk di sini ya, saling berwasiat muwasiati ya, saling membacakan atau membaca, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk apa? Kita duduk untuk berzikir ya. Dan wa ma walahu, dan perkara-perkara yang itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Beribadah kepada Allah ya. Itu juga termasuk perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Atau tadi ya, apa yang ada di sekeliling kita pun ya, manakala itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu adalah sesuatu yang tidak terlaknat ya. Ya, ada juga ya pasangan ya yang itu bisa mendorong kita, menyemangati kita untuk tadi ya, kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi segala sesuatu perkara yang itu kemudian menjadikan seorang hamba itu bisa fokus, bisa semangat ya, mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bukan perkara yang terlaknat. Orang umpama bisa memiliki harta yang banyak ya, menjadi orang kaya ya. Itu kan impian setiap orang gitu ya. Tetapi walaupun dia memiliki harta yang banyak, tidak lantas kemudian menjadikan orang itu lalai. Bahkan dengan hartanya dia bisa berinfak, bersedekah ya, membantu orang lain ya, membantu tetangganya yang kesusahan gitu ya, membantu fakir miskin. Maka hartanya itu bukanlah sesuatu yang terlaknat, bahkan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Jadi segala sesuatu yang itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, itu tidak menjadi yang terlaknat. Dan di sini lebih khusus lagi Nabi kita menyebutkan, dan ini menjadikan keistimewaan keutamaannya adalah wa aliman au muta'alliman. Termasuk yang tidak terlaknat adalah aliman au muta'alliman, orang yang mengajarkan ilmu, atau muta'alliman, orang yang belajar. Muta'allim itu artinya orang yang belajar ilmu agama ya. Jadi kenapa ini kemudian dikhususkan? Karena ini adalah suatu keistimewaan orang ya belajar atau mengajar ilmu agama ya. Nanti akan banyak sekali ya dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menyebutkan keutamaan menuntut ilmu ya. Bahkan dikatakan menuntut ilmu adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim ya. Thalabul ilmi faridatun ya. Menuntut ilmu itu adalah sesuatu kewajiban ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim ya. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim ya. Bahkan dikatakan oleh
para ulama, ya, diantaranya adalah Al-Imam Malik rahimahullah, bahwasanya kebutuhan manusia, ya, akan ilmu itu lebih utama daripada kebutuhan seseorang terhadap makan dan minum. Kebutuhan kita sebagai seorang hamba mukmin muslim terhadap ilmu agama itu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Padahal kalau orang tidak makan dan minum, ya bisa nanti apa? Bisa lemes, ya. Bahkan nanti kalau nggak makan lama, dalam waktu lama bisa meninggal, gitu. Tapi dikatakan kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih penting. Kenapa alasannya? Kalau kita ditanya mungkin orang, ya, makan atau minum setiap hari itu kan berapa kali? Kinten. Ya, umumnya 3 kali, nggih. Pagi, siang, dan sore atau malam gitu. Mungkin ada juga yang nambah, nggih. Nyore gitu, ya, jadi 4 kali. Tetapi itu kan kebutuhan kita terhadap makan atau minum. Tetapi kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu bisa jadi adalah setiap waktu. Sholat saja yang kita lakukan setiap hari, yang wajib berapa kali? 5 kali. Butuh ilmu apa tidak itu ketika kita akan sholat? Butuh ilmu. Bagaimana seorang hamba menginginkan sholatnya itu baik, sholatnya itu benar, ya. Kemarin kita kan sudah membahas syarat diterimanya ibadah seorang hamba. Di antaranya adalah dengan niat ikhlas dan mengikuti petunjuk tuntunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Berarti itu kan butuh ilmu. Kita butuh mempelajari apa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, supaya sholat kita yang kita lakukan setiap harinya 5 kali dalam sehari itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum sholat kita juga harus wudu. Bagaimana tata cara wudu yang benar? Itu butuh ilmu apa mboten? Butuh ilmu. Orang mau, ya, perkara yang lebih ringan umpamanya, ya. Orang ingin buang hajat, ya, ke WC. Ketika ingin buang hajatnya itu tadi, yang itu awalnya adalah suatu kebiasaan, ingin dia mendapatkan pahala dari kebiasaan itu, ya. Dia tahu ilmunya, ketika akan masuk ke dalam WC dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala dari aktivitasnya. Akan tidur, apa yang dibaca, ya. Dari bangun tidur sampai akan tidur lagi, berbagai macam aktivitas, ya, manusia. Yang itu ketika di situ ada ilmunya, ya, maka bisa jadi sesuatu yang bersifat kebiasaan itu akan bernilai ibadah. Yaitu butuh yang namanya ilmu. Termasuk dengan ilmu itu kita akan terhindar dari perkara-perkara yang mungkar, yang menyesatkan. Dengan ilmu kita tahu, ya, kalau mentauhidkan Allah lawannya adalah berbuat syirik, ya. Ketika orang mengetahui, ya, perkara-perkara atau seseorang umpamanya beribadah kepada selain Allah, meniatkan suatu ibadah kepada selain Allah itu adalah syirik, maka dia akan berupaya untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Itu juga dikarenakan ilmu. Jadi kebutuhan kita sebagai seorang hamba terhadap ilmu, khususnya adalah ilmu agama, itu sangat urgen, ya. Di setiap waktu kita membutuhkan ilmu, ya.
Nanti juga disebutkan di dalam hadis yang lain ya, bagaimana orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemahaman akan ilmu agama, maka Allah juga akan memudahkan bagi dirinya apa? Jalan menuju surga. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, ya. Orang yang berupaya ya menempuh jalan menuntut ilmu, dan alhamdulillah sekarang itu menuntut ilmu itu banyak macamnya caranya ya. Ya seperti pengajian seperti ini ya. Bahkan kita juga di rumah bisa duduk sambil mendengarkan radio ceramah nggih. Nopo di HP kita bisa melihat ya di YouTube ya tentang maklumat-maklumat ya berkaitan dengan agama ya. Itu sekarang sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Taklim yang bersifat online itu juga banyak sekarang ya. Maka itu juga termasuk sarana wasilah kita di dalam kita menuntut ilmu ya. Kalau kita ingin jalan kita ke surga itu dimudahkan oleh Allah, di antaranya adalah kita ya mengikuti jalan para penuntut ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita kembali lagi tadi ya, bahwasanya banyak perkara di dunia ini yang itu melalaikan kita dari tujuan diciptakannya kita sebagai manusia ya. Tadi di dalam hadis disebutkan adalah apa yang ada di dunia ini semuanya ya adalah berpotensi bisa menjadikan seseorang itu terlena ya, sibuk ya, hingga lalai dengan tujuan diciptakannya kita sebagai manusia ya. Itu juga yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di antaranya adalah di dalam surat At-Takatsur ya. Di dalam surat At-Takatsur di ayat yang pertama ya, di awal pertama dan kedua ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal nggih surat At-Takatsur. Apa ayatnya? Bunyi ayatnya yang pertama, Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur ya. Orang itu banyak yang bermegah-megahan ya. At-takatsur ya, alhaakumut takatsur ya. Kalian itu terlalaikan dengan saling bermegah-megahan ya. Kira-kira apa yang dimaksud di dalam ayat ini ya? Bermegah-megahan. Dengan apa seorang itu bermegah-megahan? Ini lebih khusus lagi ya, karena ini perkara yang kemudian menjadikan orang itu banyak lalai ya, menjadikan orang banyak lalai ya. Yang dimaksud dengan at-takatsur di situ adalah orang itu berbangga-bangga dengan tadi banyaknya harta ya, dengan banyaknya keturunan. Dan juga termasuk ya, perkara yang melalaikan adalah ketika seorang itu banyak memiliki pengikut atau ya istilahnya apa? Kalau pemimpin ya berarti punya banyak anggota nggih. Itu perkara yang banyak kemudian melalaikan manusia dari tujuan hidupnya ya. Makanya di dalam tafsir ya ayat yang pertama dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur, melalaikan dari kalian itu adalah bermegah-megah. Itu adalah bagaimana
ini sebab nuzul ya. Sebab nuzulnya dari ayat ini adalah ketika ada dua kabilah ya. Ada dua kabilah yang itu berasal dari kaum Ansor ya. Yang mana dua kabilah ini saling membanggakan kabilah mereka masing-masing ya. Satu kabilah membanggakan kabilahnya lebih baik dari yang lainnya ya. Di dalam tafsir ada yang menyebutkan dua kabilah ini adalah namanya kabilah Harits dan kabilah Haritsah ya. Kabilah Harits dan kabilah Haritsah, dua-duanya ini dari kaum Ansor. Ketika mereka kemudian saling membanggakan, apa yang dibanggakan dari masing-masing kabilah ini adalah orang-orang yang ada di kabilah tersebut ya. Ketika ada di antara mereka atau di salah satu kabilah mereka ya orang yang terkenal dengan keberaniannya, mereka kemudian membanggakan ya. Ini loh, di kabilah saya ada si fulan yang dia adalah orang ahli berperang ya, pemberani ya. Setiap orang yang melawan dirinya pasti akan kalah. Oh, itu dibalas oleh kabilah yang satunya. Kalau di tempat kami lebih hebat lagi ya. Banyak di antara kami banyak orang-orang yang mampu membuat senjata yang bagus untuk berperang. Jadi saling membanggakan orang-orang yang ada di suku mereka masing-masing. Ini kan at-tafakhur ya. Berbangga-bangga ya. Alhaakumut takatsur di sini adalah berbangga-bangga dengan keturunan ya, di antaranya dengan keturunan. Bahkan tidak hanya mereka kemudian berbangga-bangga dengan orang yang masih hidup ya. Karena diriwayatkan mereka pun membanggakan orang-orang yang sudah meninggal dari suku mereka ya. Setelah tadi menyebutkan orang-orang yang apa namanya, yang terkenal, yang memiliki kelebihan, yang masih hidup, kemudian mereka beranjak atau beralih ke kuburan ya, menunjukkan di kuburan mereka ini loh ada orang-orang yang dulu orang-orang yang hebat gitu ya. Maka ketika dua kabilah ini saling membanggakan kabilah mereka masing-masing, kemudian turunlah ayat yang menegur ya, memperingatkan ya, agar orang itu tidak kemudian ya, larut ya di dalam kebanggaan mereka, baik itu dengan harta mereka atau dengan anak keturunan mereka ya. Kadang-kadang kan ya kita sebagai orang tua ketika memiliki anak yang berprestasi nggih, yang berbakti kepada orang tuanya kan tentunya senang ya. Namun jangan sampai ya nikmat tadi berupa anak yang soleh itu kemudian menjadikan kita lalai atau bahkan menjadikan kita berani melanggar syariat, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang ya orang-orang yang ada di sekeliling kita itulah yang kemudian menjadikan kita itu lalai atau berani bermaksiat kepada Allah ya. Seorang istri ya karena memiliki keinginan gitu nggih akan sesuatu ya, padahal suaminya mungkin belum bisa menuruti apa yang diinginkan oleh istrinya ya, sehingga berani kemudian tadi ya melanggar aturan Allah, korupsi ya, atau apa namanya kemudian berlaku zalim, curang di dalam berdagang supaya mendapatkan keuntungan yang lebih untuk menuruti apa ya orang-orang yang terdekatnya ya.
Maka jangan sampai ya kita terperdaya ya. Maka ketika itu sudah melalaikan kita dari tujuan kita sebagai seorang hamba, maka cepat-cepatlah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka paling tidak ada 2 perkara di dalam surat At-Takatsur itu ya, yang menjadikan seorang hamba itu lalai dari tujuannya sebagai manusia ya. Tadi adalah berbangga-bangga dengan harta, dengan keturunan, dan juga dengan masa pendukung yang banyak ya. Nah, ya kan seperti itu. Kadang-kadang ketika orang punya jabatan, punya kedudukan, kemudian memiliki banyak anggota, okay, itu menjadikan dirinya lalai, sibuk ngurusi pendukung, sehingga lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yang termasuk menjadikan orang itu lalai adalah sibuk memperkaya diri dengan harta ya. Sibuk memperkaya diri dengan harta dan anak keturunan atau perkara yang lain ya. Jadi yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takatsur ini adalah mereka orang-orang yang semua waktunya itu digunakan untuk perkara dunia, sehingga lalai yang sebetulnya adalah seharusnya dia menyiapkan bekal untuk nanti di akhirat ya. Kalau kita berpikir secara baik ya, maka antara kehidupan di dunia ketika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat itu lebih lama mana? Ya jelas lebih lama kehidupan di akhirat. Tapi kenapa banyak di antara manusia ya untuk menyiapkan kehidupan di dunia itu dia habiskan waktunya ya hanya untuk menyiapkan kehidupan di dunia, padahal dia tahu bahwasanya kehidupan di akhirat itu lebih lama dan lebih kekal. Seharusnya apa yang dilakukan dia di dunia itu adalah lebih mengutamakan ya persiapan kita untuk kehidupan nanti di akhirat. Makanya ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kemudian terlena sibuk mikiri dunia sehingga lupa akan akhirat. Alhaakumut takatsur ya. Telah melalaikan kalian itu adalah tadi berbangga-bangga ya, memperbanyak harta, memperbanyak keturunan ya, berbangga-bangga dengan jabatan dan seterusnya. Hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk ke dalam kubur ya. Jadi banyak sekali orang yang kemudian di dalam hidupnya itu hanya dihabiskan untuk perkara dunia, dan itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita sebagai manusia ketika kita meninggalkan dunia ini, apakah kita akan membawa harta yang telah kita dapatkan ketika di dunia? Tentunya tidak ya. Yang akan dibawa oleh seorang hamba ketika meninggal itu hanya amalnya saja. Adapun rumah yang megah ya, kendaraan yang harganya miliaran ya, itu nanti akan diwariskan kepada ahli waris kan gitu, nggak akan dibawa mati ya. Ini disebutkan di dalam hadis juga riwayat Bukhari, yatba'ul mayyit salasa ya.
Ketika orang meninggal kemudian diantar ke kubur, itu akan diikuti oleh 3, ya. Ada 3 perkara yang akan mengikuti seorang mayit atau orang yang meninggal, ya. Fayarji'u tsani wa yabqa ma'hu wahid. Maka akan dari 3 perkara itu 2 akan kembali dan hanya tersisa yang 1. Apa itu? Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, ya. Ketika orang meninggal kemudian akan dikubur, maka yang ikut ke situ apa? Ahluhu, keluarganya mengantar, ya, ke liang lahat, wa maluhu, dan hartanya, ya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Adapun keluarga dan hartanya itu akan balik kembali lagi ke rumahnya, kan gitu, ya. Wa yabqa amaluhu, dan yang hanya tersisa adalah amalnya. Ini kan peringatan bagi kita. Fokus kita bukan mencari kehidupan dunia, tetapi fokus kita adalah terhadap amal akhirat. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh mengumpulkan harta, tetapi jangan sampai harta yang sudah kita miliki, anak yang kita miliki, ya, jabatan yang kita miliki itu kemudian melalaikan kita dari tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di antara yang menjadikan orang itu ingat, ya, akan tujuan seorang hamba adalah diantaranya adalah dengan kita ziarah kubur, ya. Yang mana dulu ketika di awal-awal Islam itu dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tetapi kemudian ketika kaum muslimin sudah memahami, ya, bagaimana tujuannya adalah seorang itu mentauhidkan Allah, maka kemudian diperintahkan oleh baginda kita bagi kaum muslimin untuk berziarah kubur. Di antara hikmahnya adalah agar kita ingat akan kematian, bahwasanya kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, bukan menjadi fokus hidup kita, ya. Dan apa yang kita dapatkan itu tidak melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah untuk terus istiqomah, ya, terus fokus, ya, atas apa yang kita siapkan untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Semoga bisa bermanfaat, ya, untuk pengingat bagi diri kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.